Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Solihin dan Nuraini Muharramiyah dari kelompok 10. Sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan akidah, muamalah, dan akhlak. Pendidikan merupakan proses pembelajaran dan pengembangan kemampuan seorang melalui pengalaman, pelatihan, dan studi formal atau informal. Ini melibatkan transfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada generasi muda untuk individu yang belajar. Salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah pembentukan karakter yang melibatkan pemahaman akidah atau keyakinan, muamalah atau hubungan sosial, dan akhlak atau moral dan etika. Ketiga aspek ini saling terkait dan membentuk fondasi untuk membimbing individu dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pendidikan akidah, muamalah, dan akhlak adalah fondasi penting dalam membentuk individu yang berintegritas dan berkontribusi positif pada masyarakat. Dengan mengintegritaskan ketiga aspek ini, pendidikan dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan moral dan spiritual. Pengertian akidah. Akidah Islamiyah adalah keimanan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban bertauhidnya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, dan takdir yang baik dan buruk. Selanjutnya pengertian muamalah. Pengertian muamalah ialah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Kata muamalah adalah kata yang aktif atau kata kerja aktif yang harus mempunyai pelaku dua orang atau lebih, yang harus aktif dalam yang berhubungan dengan urusan dunia serta saling bertindak dan saling mengamalkan. Pengertian akhlak. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali selaku pakar di bidang akhlak yang dikutip oleh Yunahar Ilyas, yaitu akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dan dengan mengembangkan dan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jika sifat itu melahirkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat, maka disebut akhlak yang baik, dan bila lahir darinya perbuatan yang buruk maka disebut akhlak yang buruk. Maka kedudukan akhlak dalam agama ini sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau mengatakan takwirullah wa husnul khulqi, bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Selanjutnya, hubungan dari ketiganya, akidah, muamalah, dan akhlak. Akidah adalah keyakinan. Akidah merujuk pada keyakinan fundamental dalam ajaran Islam seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat, dan takdir. Akidah juga menjadi dasar atau fondasi bagi muamalah atau perilaku dalam hubungan sosial, dan akhlak atau moral dan karakter. 2. Muamalah, urusan sosial atau perilaku. Muamalah melibatkan semua aspek hubungan sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari seperti perdagangan, kontrak, perkawinan, dan lain-lainnya. Dan akidah juga memberikan arahan moral dan etika yang membimbing perilaku dalam muamalah. Akhlak atau moral etika. Akhlak berkaitan dengan perilaku moral dan etika seseorang. Ini mencakup kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan nilai moral lainnya. Dan akidah memberikan landasan moral bagi akhlak, keyakinan kepada Allah, rasa takut dan cintanya, serta kesabaran atau pertanggungjawaban di akhirat. Motivasi individu untuk mengembangkan karakter yang baik. Manfaat mempelajari akidah, muamalah, dan akhlak. Mempelajari akidah, muamalah, dan akhlak dalam Islam memiliki berbagai manfaat yang mencakup aspek kehidupan spiritual, sosial, dan individual. Kesimpulannya, pendidikan yang memadukan akidah, muamalah, dan akhlak memberikan landasan kokoh bagi pengembangan karakter dan moral peserta didik. Integrasi ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik, mempersiapkan peserta didik tidak hanya dalam aspek akademis tetapi juga dalam aspek moral dan spiritual. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.